Where's Glenn? Film dibuka dengan memperlihatkan Dixon. Dengan keterbelakangan mentalitas, di sini Dixon agak sedikit ngomong-ngomong sendiri dengan tidak jelas. Dirasa sudah cukup puas dengan ocehan gak gunanya, ia lalu kemudian kembali menjadi agresif setelah melihat borgol yang masih santuy mengunci tangannya. Di kondisinya saat ini yang sangat kecil harapan untuk hidup, Dixon malah dibuat tak habis pikir karena para zombie telah berhasil menuju atap gedung dan sedikit lagi akan membuka pintu tersebut. Di waktu terakhirnya, ia lalu berdoa mengungkapkan dan menyesali semua kesalahan yang ia perbuat semasa hidupnya. Lalu kisah akan berfokus ke Rick dan juga kawan-kawan yang sedang menuju tempat kediaman Lori dan lain-lain. Di dalam pembicaraan mereka, salah satu kawan menceritakan tentang Dixon bahwa takkan ada yang menyesalinya kecuali Daryl. Ya, yaitu saudaranya Dixon. Lalu adegan dialihkan dengan memperlihatkan Shane dan para kawanan yang sedang akan menyambut kawanan Rick yang berhasil lolos. Is it them? Ternyata yang sampai duluan ialah Glenn. Yang bersamaan dengan itu, mereka yang ada di sana pun sangat dibuat panik karena mobil curian yang Glenn bawa sangatlah berisik. With you. Di waktu yang sama pun, seorang bapak-bapak yang cukup pintar dalam hal mekanik datang dan memodarkan mobil itu. Tak selang lama, Rick dan kawan pun akhirnya tiba. Dengan rasa rindu, kangen, dan miss you, keluarga Rick pun kembali utuh. Dengan kebahagiaan yang Rick dan keluarga miliki saat ini, Shane pun merasa sedih dan menyesal tentang apa yang ia perbuat selama ini kepada istri temannya sendiri. Dari raut wajahnya pun bisa disimpulkan bahwa Shane lebih ke arah jengkel dan putus asa karena ia sudah tak bisa lagi merasakan apem asem milik Lori. Singkat cerita, malam pun tiba. Lalu Rick menceritakan semuanya tentang segala rintangan yang ia hadapi selama ini, hanya untuk bertemu keluarga tercintanya. Tak selang lama, salah satu dari kawanan malah menyalakan api unggun, sebab alasan ia kedinginan. Dan ia bernama Ed. Namun Shane kembali meluruskan dengan cara menjelaskan bahwa api unggun bisa menarik perhatian para zombie untuk datang kemari. Namun temannya itu tetap bersikeras tak mau mematikan apinya. Tentu saja bukan karena alasan yang tidak pasti, melainkan Ed ingin membeberkan kelakuan Shane ke Rick yang selama ini sudah mengenceritkan benih kemakmuran ke dalam rahim milik Lori. Lalu Shane menemui Ed dan mengatakan, "Apakah kau yakin ingin membahasnya, Ed?" Lalu Ed menyuruh istrinya untuk memadamkan api tersebut. Setelahnya istri Ed lalu meminta maaf soal api itu. Kemudian Shane kembali ke perkumpulan, lalu membahas tentang Dixon yang mereka tinggal di atap gedung, dengan memberitahukan bahwa Daryl, yaitu adiknya Dixon, tidak akan terima jika kakaknya ditinggal seperti itu. Lah terus kemanakah Daryl saat ini? Tentu saja, mengingat skill berburu yang Daryl miliki cukup mumpuni, bisa dipastikan bahwa ia sedang pergi berburu sesuatu yang bisa untuk dikonsumsi mereka. Lalu Tidok mengatakan bahwa ini adalah salahnya karena telah menjatuhkan kunci borgol itu. Disambut pula dengan Rick yang mengatakan bahwa ini semua salahnya karena telah memborgol sang Dixon. Kemudian Tidok mengatakan lagi bahwa Dixon kemungkinan besar masih hidup. Itu dikarenakan saat ia akan meninggalkannya, ia sempat menutup pintu akses ke atap gedung tersebut dengan cara mencantolkan gembok dan rantai, bertujuan agar memperlambat zombie untuk keluar ke atap. Hal itu bisa ia ketahui karena space tangga tersebut lumayan sempit. Jadi para zombie kemungkinan besar hanya memiliki power yang minim untuk mendobrak pintu itu. Di akhir pembicaraan, Tidok mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab kita. Adegan lalu berpindah yang memperlihatkan Rick beserta anak dan istrinya yang hendak akan istirahat. Setelah bocil itu terlelap, ya bisa dipastikan bahwa rudal milik Rick sudah tak tahan lagi untuk bertahan, dan pengenceritan pun tak terelakkan. Lalu kamera akan berfokus ke Shane yang sedang mengkonsumsi minuman penambah adrenalin bersamaan dengan turunnya hujan membasahi. Dan bisa dipastikan bahwa ia sangat tertekan di malam pertamanya karena tak bisa lagi mencicipi apem gurih milik Tante Lori. Malam pun berganti pagi dengan memperlihatkan Rick yang sudah terbangun dari basahnya kasur bekas pertempuran semalam. Dan tentu saja sudah disiapkannya pakaian oleh sang istri tercinta untuk ia kenakan. Ia pun lalu keluar tenda. Tak selang lama, Carol berteriak histeris. Seperti ada yang ia lihat. Para awak pun berlari berhamburan dan menemui Carol. Namun mereka semua dibuat tercengang ditambah tak habis pikir dengan apa yang mereka lihat. Ya, tentu saja si zombie yang sedang mukbang seekor rusa.
Mengingat para zombie selama ini tak pernah datang kemari, bisa disimpulkan bahwa kedatangan mereka kemari disebabkan oleh mobil sport milik Glenn yang sebelumnya sangat berisik. Yang karena itu membuat para zombie bisa melacak mereka. Dan dihajarlah zombie itu dengan senjata tumpul dan tajam, karena jika mereka menggunakan senapan, tentu hal itu akan sangat merugikan. Mereka pun merasa aneh karena mengetahui para zombie telah sukses melacak keberadaan mereka. Tak selang lama, seorang bernama Daryl pun datang dan sangat dibuat kesal setelah mengetahui bahwa rusa buruannya yang sudah dimukbang oleh zombie. Namun untungnya Daryl berhasil mendapatkan selusin tupai sehingga mereka bisa makan untuk saat ini. Sesampainya di perkemahan, Daryl memanggil-manggil kakaknya. Kemudian Shane mengatakan bahwa ia ingin berbicara dengannya. Setelah mengetahui semuanya tentang kakaknya Meryl Dixon yang sedang terperangkap di atas gedung, tentu saja membuat sang adik sangat agresif mendengarnya. Namun Daryl berhasil ditenangkan oleh kedua sheriff ini. Lalu Rick memberi sedikit pencerahan dengan mengatakan bahwa Dixon akan membahayakan mereka di sana waktu itu. Makanya Rick memborgolnya hanya untuk sementara waktu, agar yang lain bisa berpikir secara positif tentang cara mengelabui zombie di sana. Lalu T-Dog menyambut pembicaraan tersebut dengan mengatakan bahwa ia tak sengaja terjatuh kala itu dan bersamaan dengan jatuhnya kunci borgol tersebut ke dalam talang air. Lalu T-Dog menjelaskan pula bahwa ia sebelum meninggalkan Dixon, T-Dog sudah menutup pintu akses ke atap dengan cara mencantolkan gembok di rantai. Jadi kemungkinan besar bahwa Dixon masih selamat di atas sana. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab, Rick beserta beberapa kawanan pun akan melakukan misi penyelamatan. Di waktu yang bersamaan terlihat Lori yang tidak senang dengan kepergian Rick. Namun Rick menjelaskan bahwa semua akan baik-baik saja. Sebelum berangkat mereka melakukan perundingan terlebih dahulu. Shane mengatakan, apakah kau yakin untuk menjalankan misi ini demi menyelamatkan satu orang dan mengancam beberapa nyawa? Rick kembali meyakinkan bahwa ia bersama beberapa kawanan akan baik-baik saja. Bersamaan dengan itu, Rick mengatakan bahwa ada beberapa senjata yang tempo hari ia tinggalkan di dekat tanker saat ia hendak menyelamatkan diri. Kemudian Rick menghampiri Pak Tua yang bernama Del. Ya kita panggil saja Del. Rick ingin meminjam beberapa senjata tumpul darinya hanya untuk berjaga-jaga. Di waktu akan pergi, Shane memberikan Rick 4 peluru pistol. Dan perjalanan pun dimulai. Singkat cerita, mereka pun sampai di jalan rel kereta api. Kemudian untuk melanjutkan perjalanan mereka harus berjalan kaki. Karena jika mobil tersebut dibawa masuk, kemungkinan besar diserang zombie akan terjadi. Dikarenakan dari suara mobil tersebut yang lumayan berisik. Lalu kemudian Shane berpindah yang memperlihatkan Carl yang sedang menangkap beberapa katak dengan Shane. Ya, intinya mereka hanya sekedar bermain. Di sini bisa kita lihat bahwa kedekatan Carl dan Shane sangat begitu akrab. Dan di lain sisi ada 4 tante-tante yang akan melakukan pekerjaan sehari-hari, yaitu mencuci pakaian, memasak, mengepel, menyetrika, dan lain sebagainya. Ya, begitulah pekerjaan perempuan. Kemudian adegan kembali memperlihatkan kawanan Rick yang telah masuk ke dalam perkotaan. Lalu adegan kembali lagi memperlihatkan para santri yang sedang menceritakan kerinduannya dengan barang pribadi yang mereka miliki di masa lalu. Namun, emak ini yang bernama Carol, kerinduannya sangat berbeda, yang dimana ia malah merindukan vibrator miliknya. Sontak hal itu membuat sedikit lelucon candaan singkat yang membuat mereka semua tertawa. Kemudian suami Carol yaitu Ed datang menghampiri mereka dan mengatakan, bekerjalah dengan benar, jangan tertawa cekikikan. Loh, kok gitu? Sontak hal itu ditentang oleh Andrea. Ia mengatakan bahwa Ed tidak melakukan apapun dan hanya bisa merokok mengamati para tante. Di lain sisi ada Lori yang lagi memanggil Carol agar berhenti bermain dengan Shane. Kemudian Shane mulai mempersoalkan perihal percumbuan mereka di kala Rick belum ada. Sontak hal itu membuat Lori sangat geram dan meminta agar Shane jangan lagi mendekati Carol, yang dimana ia mengatakan bahwa Shane telah membohonginya dan buktinya Rick masih hidup sampai sekarang. Hal itu membuat Shane tentunya sangat kesal. Kita kembali lagi ke Rick yang berhasil masuk di pertokoan. Di waktu yang sama terlihat ada beberapa zombie di toko itu. Dengan sergap, Daryl kemudian membinasakan zombie tersebut dengan cara menembaknya menggunakan busur. Kemudian adegan kembali lagi ke Shane yang sedang mengamati langkah Lori dan Carol. Di lain sisi kita diperlihatkan dengan Andrea yang sedang adu bacot ke Ed. Ed pun meminta agar Andrea jangan ikut campur mengenai masalahnya dengan Carol. Tanpa mereka sadari bahwa Shane telah melihat kejadian itu. Lalu Ed yang beraninya hanya pada perempuan pun malah menampar wajah sang istri.
Kemudian dari arah lain ada Sen yang sudah muak dengan Ed, yang kebetulan ia juga mengalami sakit hati karena Lori yang tak mau mendengar pernyataan seorang Sen. Lalu Sen menyeret Ed dan menghajarnya sampai tak berdaya. Dengan kurangnya kemampuan bela diri yang dimiliki Ed pun, ia hanya bisa menerima pukulan demi pukulan yang dilayangkan oleh seorang Sen. Sen kemudian memperingatinya, jika Ed kembali kasar kepada istri dan anaknya, bisa dipastikan Sen tak akan memberinya ampun. Lalu kamera akan berfokus ke kawanan Rick yang sudah berhasil naik ke atas gedung. Namun mereka dibuat tak habis pikir karena Dixon sudah tidak berada di sana. Bersamaan dengan itu kita semua akan melihat bahwa betapa kuatnya seorang manusia bernama Dixon, yang dimana sengaja memotong tangannya sendiri menggunakan gergaji besi. Dan film pun bersambung.